Mari bersama-sama hari ini kita memulai peribadatan KRW kita, sekaligus kita melakukan ibadah syukur Hari Raya Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Dan mari bersama-sama kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk ke dalam peribadatan pada saat sore hari ini. Namun terlebih dahulu kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan bangsa Indonesia, yaitu lagu Indonesia Raya. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu serta saudara terkasih, mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan dengan judul Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia hiburku. Dia penghiburku, Dia penghiburku, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku, oh Dia penghiburku, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Kita pujikan sekali lagi. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku, Dia penghiburku, oh Dia penghiburku, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku, oh Dia penghiburku, ku
bersuka sebab Dia penghiburku. Ibu serta saudara terkasih, mari bersama-sama kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kita bersama-sama akan berdoa untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pada saat ini Tuhan telah bersama-sama dengan kami semua. Terlebih pada saat ini Tuhan, kami merasakan berkat Tuhan yang luar biasa melalui pertambahan usia untuk bangsa dan negara kami yang ke-76. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama juga bersyukur kepadamu karena Tuhan telah membersamai kami semua dari pagi hingga saat sore hari ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama akan beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan hadir tengah-tengah kami semua sehingga kami dapat beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu serta saudara terkasih, mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan kembali. Kita akan memuji nama Tuhan dengan judul bersuka dalam Tuhan.
Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, melalui pujian kita yang baru saja kita pujikan, pasti sangat bersukacita sekali dalam kehidupan kita. Kita selalu menikmati berkat-berkat Tuhan, kita selalu merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Dan untuk itu melalui pujian yang kita baru saja nyanyikan bersama, ini menjadikan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan karena berkat Tuhan kepada kehidupan kita. Bapak Ibu serta saudara terkasih, mari bersama-sama saat ini kita akan mendengarkan bersama firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati, kita berdoa menghadap Tuhan. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Pada saat ini kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama juga telah menyiapkan hati dan pikiran kami. Kami bersiap untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami semua, sehingga ketika kami mendengarkan, merenungkan dan membaca firman Tuhan, kami dapat menerima dengan penuh sukacita. Dan kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Engkau urapi dengan Roh Kudus sehingga apa yang keluar dari mulutnya bukan dari keadaan pribadinya tetapi dari tuntunan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ya Bapak Ibu serta saudara terkasih, saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai yang ke-16. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai yang ke-16 yang demikian firman Tuhan. Karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir. Fir'aun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak dapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Fir'aun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub, ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir, di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Shalom Bapak Ibu. Merdeka. Sekali lagi nggih, merdeka. Wah, luar biasa sekali semangat hari raya, hari ulang tahun negara Republik Indonesia yang kita rasakan saat ini sungguh luar biasa. Ya, walaupun di usianya yang ke-76 saat ini, kita merayakannya dengan sedikit cara yang berbeda. Biasanya kita berlomba di RT, di lingkungan kita dengan semarak, dengan semangat yang luar biasa. Tetapi kali ini kita harus menahan diri terlebih dahulu. Kita bisa merubah kegiatan perlombaan ini di dalam wilayah keluarga kita, di rumah kita masing-masing. Lomba makan kerupuk antara ayah dan ibu, atau dengan anak lomba balap karung. Ini merupakan salah satu bentuk apresiasi wujud kita untuk menyemarakkan kegiatan 17 Agustus ini dengan di rumah saja, tidak mengurangi rasa semangat kita.
Ya Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ketika kita membahas kemerdekaan ini dan kita mencoba untuk mengingat kembali kejadian ke belakang, sebelum merdeka Indonesia ini ternyata pernah dijajah oleh beberapa bangsa besar. Tidak hanya Belanda dan Jepang, tetapi Indonesia ini ternyata dalam proses lahirnya pernah dijajah oleh bangsa Portugis yang pertama. Kemudian juga ada bangsa Prancis, kemudian Spanyol, lalu yang paling lama adalah Belanda, dan yang terakhir Inggris dan Jepang. Ini menunjukkan bahwa melalui proses yang begitu panjang, negara kesatuan ini menjadi terbentuk, menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kita perlu yakin dan harus yakin dan percaya bahwa ini semua selain bentuk perjuangan dari rakyat bangsa Indonesia saat itu, ini juga merupakan salah satu bentuk pertolongan Tuhan yang nyata dalam bangsa Indonesia. Melalui peran serta Tuhan, campur tangan Tuhan, ketika Allah hadir dalam bangsa ini kemudian berjuang dengan semangatnya untuk keluar dari perbudakan, untuk keluar dari penjajahan yang dilakukan bangsa lain ke bangsa Indonesia. Dan ketika melalui proses yang panjang ini, akhirnya bangsa Indonesia bisa merdeka, bisa dewasa tanpa ada jajahan dari bangsa yang lain. Hingga saat ini usianya yang ke-76 tahun. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ternyata bacaan kita saat ini juga memperlihatkan kepada kita kisah mengenai keteguhan hati Stefanus, di mana ketika Stefanus ini menghadapi persoalan yang luar biasa sekali, persoalan yang bertubi-tubi mengalami kehidupannya, persoalan yang sangat pelik, dengan tuduhan yang dilontarkan oleh kaum dari Asia dan Kilikia. Ini merupakan serangan yang mempengaruhi kondisi kehidupan Stefanus. Stefanus menerima tuduhan-tuduhan kosong dengan berita bohong atau hoax yang saat ini bahasa yang terkenal. Berita-berita gosip, hoax yang tidak benar yang disebarkan oleh orang-orang libertini. Tetapi Bapak Ibu, yang menarik adalah ternyata orang-orang libertini ini menyerang Stefanus karena Stefanus telah mengalahkan perdebatan dengan orang-orang libertini ini. Stefanus yang dianugerahi oleh Tuhan kemampuan yang luar biasa ternyata dapat mengalahkan, dapat menang dalam perdebatan dengan orang libertini dan Asia ini. Jika kita membaca kembali pada ayat yang ke-8 sampai 15, kita dapat melihat bahwa Stefanus ini kemudian juga diperhadapkan kepada Mahkamah Agung pada saat itu. Di mana ketika diperhadapkan dengan Mahkamah Agung dengan tuduhan menghujat Allah dan Musa, ini merupakan tuduhan yang tidak terjadi, tetapi karena berita hoax itu Mahkamah Agung kemudian percaya, dan lalu anggota-anggota Mahkamah Agung pada saat itu akhirnya menghukum Stefanus, menghukum dengan cara mempermalukan dia di depan umum, kemudian melemparinya dengan batu, sehingga karena batu yang dilempar itu ia mati di tempat itu. Bapak Ibu serta saudara terkasih, melalui kisah dan pembelaan yang dilakukan oleh Stefanus ini, kita juga diingatkan kembali pada kisah Perjanjian Lama, kisah yang dialami oleh Yusuf, di mana ia dijual oleh saudara-saudaranya, dibuang di sumur, kemudian dijual sebagai budak, kemudian dia dijadikan budak, dan ini merupakan
kejadian yang sangat menyakiti hatinya, yang sangat menyakiti hati Yusuf. Terlebih pada saat itu Yusuf ini masih berusia sangat muda. Dan pergumulan ini ketika sangat dirasakan, yang dirasakan oleh Yusuf sangat pelik sekali. Dan bahkan pergumulan yang dirasakan ini pergumulan yang bukan perkara yang biasa. Tetapi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, melalui pengalaman, melalui pergumulan yang luar biasa yang dirasakan oleh Yusuf, ternyata dia tetap melekatkan hatinya kepada Tuhan. Ini yang menarik. Ketika sebagai seorang manusia mengalami siksaan, mengalami pembuangan melalui saudara-saudaranya, ternyata yang menarik dari Yusuf ini, dia tidak marah. Dia tidak mencaci Tuhan, tetapi melalui kejadian yang dia rasakan, yang dia alami, ternyata Yusuf ini makin dekat, makin melekatkan hati dan kehidupannya kepada Allah. Dan karena hal inilah, Allah pun kemudian memberikan berkat-berkatnya kepada Yusuf. Terbukti kemudian Yusuf dapat menjadi salah seorang yang memiliki jabatan di Mesir, di mana Yusuf kemudian membantu orang-orang di Kanaan, orang-orang Mesir dan saudara-saudaranya untuk mendapatkan makanan. Bapak Ibu serta saudara terkasih, kira-kira melalui dua tokoh yang baru saja kita dengarkan bersama saat ini, kita dapat melihat bahwa ketika kedua tokoh ini dalam pergumulan yang luar biasa, ternyata mereka tidak pergi meninggalkan Tuhan Allah. Hal yang dilakukan oleh kedua tokoh ini adalah mereka semakin melekatkan diri dan kehidupannya kepada Tuhan Allah. Padahal kalau kita lihat melalui kisah ini, banyak sekali percobaan yang dialami, yang dirasakan. Bukan hanya satu, tetapi banyak sekali perjalanan yang menjadi pergumulan kehidupannya. Tetapi dengan kejadian atau pergumulan yang dialami oleh Yusuf dan Stefanus, ternyata ini tidak membuat ia dikuasai oleh rasa kecewa. Ia tidak dikuasai oleh rasa marah dan benci, atau bahkan sampai meninggalkan Tuhan. Mungkin kita jika berada dalam posisi seperti Yusuf dan Stefanus, kita sebagai manusia biasa pasti akan menganggap bahwa Tuhan ini tidak ada. Ketika kita berada dalam situasi yang demikian, kita pasti menganggap bahwa Tuhan ini tidak ada. Tuhan tidak mendengarkan apa yang saya harapkan. Tuhan tidak mewujudkan doa-doa saya. Tuhan tidak hadir ketika saya sakit. Tuhan tidak hadir ketika saya dalam permasalahan yang menguras pikiran saya. Kita seringkali masih berpikiran seperti itu. Tetapi sebagai manusia ternyata Stefanus dan Yusuf tidak melakukan hal seperti itu. Mereka justru yakin bahwa Tuhan Allah senantiasa bersama-sama dengan mereka. Coba kita baca kembali ayat yang ke-9. Karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Ini poin pentingnya. Tetapi Allah menyertai dia. Bayangkan Bapak Ibu, ketika sudah dijual, tetapi dia tetap yakin bahwa Tuhan tetap menyertai kehidupannya. Ini sungguh hal yang luar biasa yang boleh bersama-sama kita ambil sebagai pelajaran. Mereka yakin dan percaya bahwa Allah selalu menyertai dalam segala hal. Tidak hanya ketika senang saja, tetapi Tuhan mereka yakini selalu menyertai dalam kondisi yang sedih, susah, bahkan dalam pergumulan yang luar biasa.
Sehingga karena hal tersebut akhirnya menjadi berkat yang melampaui akal pikiran kita bahkan sebagai manusia. Ketika mereka melekatkan kehidupannya pada Tuhan, maka anugerah keselamatanlah yang mereka dapatkan, bukan kesia-siaan. Mungkin butuh proses yang lama, butuh waktu yang lama, tetapi ketika melekatkan kasih, melekatkan Tuhan dalam kehidupannya, mereka meyakini akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara terkasih, pada saat ini, era-era kita saat ini, memanglah tidak sedang berperang begitu, nggih? Tidak sedang melakukan peperangan secara fisik. Apalagi perang melawan negara lain, itu sedang tidak kita lakukan saat ini. Tetapi sadarkah kita, ternyata saat ini kita juga sedang berperang. Berperang dengan siapa? Kita saat ini berperang dengan kuasa iblis. Terlebih pada saat ini, iblis memiliki banyak sekali celah. Kita saat ini juga sedang diselimuti oleh pandemi COVID-19. Pandemi yang tidak kunjung berakhir, yang masih belum tahu kapan berakhirnya. Melalui kejadian ini saja, iblis itu sudah sudah menunggu kita agar kita terpleset ketika kita salah langkah. Ketika kita terpleset dan jatuh, iblis ini akan datang. Iblis selalu menunggu momen di mana ketika kita terjebak dalam pergumulan kita, sehingga iblis ini mengingatkan, sudah ngapain percaya kepada Tuhan? Gak usah percaya Tuhan. Ketika dalam permasalahan seperti ini, mana Tuhan? Tidak hadirkan dalam kehidupanmu. Atau banyak cara ketika iblis ini ingin merayu kita untuk meninggalkan Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, lalu apa yang harus kita lakukan untuk kita tidak terjebak atau kita tidak terhanyut oleh rayuan iblis? Kita harus apa? Bapak, Ibu, serta saudara terkasih, kita harus mencoba melakukan apa yang dilakukan Stefanus dan Yusuf ketika mereka menghadapi sebuah pergumulan yang luar biasa. Jangan sampai pergumulan tersebut kemudian memisahkan kita, menjadikan jarak kita kepada Allah. Tetapi sebaliknya, kita harus tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan itu selalu ada dalam setiap perkara kehidupan kita. Kita harus nantiasa percaya bahwa Tuhan selalu ada dan membantu kita. Sehingga ketika kita dapat melakukan atau menerapkan apa yang dilakukan Yusuf dan Stefanus, kemudian kita dapat, inilah yang membuat kita kemudian dapat melekatkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab hanya dengan kita melekat kepada Allah kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan kekuatan dan pertolongan. Jika saat ini kita masih merasa kecewa, kita masih merasa sakit hati karena harapan kita belum terjawab, kita harus tenang dan percaya bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik. Ingat Bapak Ibu, ada sebuah pujian yang sungguh menarik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini menunjukkan bahwa sungguh kita tidak bisa menebak kapan Tuhan membantu kita, kapan kehendak kita, keinginan kita dapat dituruti oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama mencoba menyanyikan waktu Tuhan yang terbaik, refnya nggih. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
yang terbaik. Ya Bapak Ibu serta saudara terkasih, melalui penggalan pujian ini kiranya kita juga dapat terus bersukacita, kita tetap terus berpengharapan kepada Tuhan sembari kita memperingati kemerdekaan negara kita Indonesia yang ke-76 saat ini. Kiranya kita juga dapat mengisinya dengan penuh ketaatan, penuh dengan kelekatan total kepada Allah, sehingga kehidupan kita kemudian dimerdekakan dari dosa karena Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh sejenak. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pada saat ini kami bersama-sama boleh Engkau ajarkan mengenai bagaimana kami tetap dapat melekatkan kehidupan kami kepadamu, walaupun saat ini kami sedang dalam kondisi yang kurang baik. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat mencontoh dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu 17 Agustus. Jika di rumah panjenengan ada bendera, ada ornamen-ornamen 17 begitu nggih, hari kemerdekaan, bisa sambil diangkat sambil kita menyanyi lagu 17 Agustus. Mari kita nyanyikan dengan penuh semangat. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Kita nyanyikan sekali lagi. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya Bapak Ibu serta saudara terkasih, mari bersama-sama kita saat ini mengumpulkan persembahan kita. Nanti persembahannya bisa dikumpulkan melalui ketua kelompok atau melalui kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja di rumah Mas Heri. Mari bersama-sama sambil kita mengumpulkan persembahan, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 337. Kita pujikan baitnya yang pertama dan yang ketiga. Betapa
Jika kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, burungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita pujikan baitnya yang ketiga. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teduh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa, mengaturkan doa syafaat kita dan doa persembahan kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Sungguh besar kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan terus mengalir dalam kehidupan kami. Terlebih pada saat ini ya Tuhan, Engkau telah mengizinkan kami untuk bersama-sama kami dapat belajar dari firman Tuhan. Menjadi pribadi yang terus setia untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami walaupun kondisi kami sedang tidak baik. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Tuhan selalu senantiasa membimbing kami semua untuk dapat mencontoh Stefanus dan Yusuf yang selalu dengan kerelaan hatinya melekatkan kehidupannya secara penuh kepada Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga ingin menyerahkan doa syafaat kami. Kami saat ini ya Tuhan sungguh mengucapkan syukur kepadamu karena pertolongan Tuhanlah bangsa dan negara kami Indonesia saat ini bertambah usia yang ke-76 tahun. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami ini dengan segala pergumulannya ya Tuhan. Terlebih saat ini pandemi yang masih boleh terjadi dan kami rasakan di negara bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa pandemi yang boleh kami rasakan saat ini dapat tetap terus mendekatkan kami kepadamu. Terlebih kami yakin dan percaya bahwa pandemi ini juga akan segera berakhir dari negeri kami. Untuk para pemimpin kami ya Tuhan, dari presiden hingga yang paling bawah ya Tuhan, kami juga menyerahkan semua pergumulannya, menyerahkan kehidupan dan keluarganya di dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya kebijakan-kebijakan yang boleh mereka ambil itu seturut dan sesuai dengan keinginan Tuhan. Terlebih baik untuk kami bangsa Indonesia. Untuk rakyat-Mu ya Tuhan, rakyat yang ada di bangsa Indonesia ini yang saat ini sedang berjuang dengan sepenuh hati, berjuang untuk melakukan penanganan pencegahan penyebaran COVID ini ya Tuhan. Kami percayakan kehidupannya, keluarganya dan apapun yang mereka lakukan ya Tuhan. Sehingga saudara-saudara kami ini dapat terus berjuang dengan sepenuh hati, dengan keikhlasannya ya Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang mungkin ditinggalkan ya Tuhan karena pandemi ini, kami juga menyerahkan keberadaan keluarganya yang ditinggalkan Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan kuatkan sehingga keluarga yang ditinggalkan ini tetap dapat terus berjuang dalam kondisi saat ini. Selanjutnya ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk keberadaan gereja-Mu, Gereja Kristen Jawi Wetan, terkhusus Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Ponorogo ya Tuhan. Dengan keberadaannya ya Tuhan, kami menyerahkan program-program kegiatan yang akan berlangsung
kiranya dapat berlangsung dengan baik. Terlebih sebentar lagi ya Tuhan, juga akan memasuki masa pemilihan penatua dan diaken. Kiranya Tuhan memberikan kelancaran, memberikan motivasi kepada setiap kami warga Pasamuan, sehingga dapat memilih dan dapat dipilih dengan baik. Kami menyerahkan seluruh persiapan yang boleh dilakukan oleh panitia ya Tuhan. Kiranya kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik dan hikmat. Kemudian untuk seluruh warga Pasamuan Gereja Jawi Wetan di Ponorogo ini ya Tuhan, kesehatan kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa Tuhan. Saudara-saudara kami yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, sehingga dapat sembuh dan dapat bersukacita karena Tuhan. Untuk pendidikan anak-anak kami ya Tuhan, adik-adik kami yang masih sekolah bahkan yang berkuliah, kami juga menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa Tuhan, sehingga saudara-saudara kami ini dapat mengemban tugas kewajibannya sebagai siswa dan mahasiswa ya Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Untuk saudara-saudara kami yang bekerja, Tuhan juga cukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Tuhan juga perlengkapi dia dengan kuasa Tuhan sehingga dapat bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Untuk saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan rindu dengan jamahan Tuhan, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing. Tuhan rangkul, Tuhan peluk mereka sehingga ketika Tuhan hadir, mereka juga dapat merasakan dengan penuh kelegaan dan sukacita. Ya Tuhan, saat ini kami juga telah mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskan, sehingga persembahan ini layak di hadapan Tuhan dan dapat melebarkan kerajaan Tuhan di muka bumi ini, terkhususnya di GKJW Jemaat Ponorogo. Untuk seluruh warga yang telah mengumpulkan persembahan, Tuhan berikan berkat yang luar biasa, berkat yang cukup dalam kehidupan saudara-saudara kami. Terlebih kepada saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, kami percayakan dengan mereka agar mereka ketika mengelola persembahan ini tetap takut akan Tuhan. Demikian ya Tuhan doa dan harapan kami, kiranya Tuhan mendengar dan mengabulkan apa yang kami permohonkan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Nggih Bapak Ibu serta saudara terkasih, mari bersama-sama kembali kita memuji nama Tuhan dengan kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 336, Indonesia Negaraku. Kita pujikan bait yang pertama, kedua, dan yang keempat. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya, dalam duka serta suka Tuhan yang dipandangnya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa selalu Tuhan sertanya. Bapak Ibu serta saudara terkasih, mari bersama-sama kita menyatukan hati dan pikiran kita sebelum kita undur dari tempat ini. Dan mari bersama-sama kita menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan melalui hambanya yang demikian. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa terus melekatkan kehidupan kita kepadanya, selalu mengucap syukur dalam segala hal, dan selalu memberikan engkau damai sejahtera, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Amin.
Kita memujikan nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 474. Puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak Ibu serta saudara terkasih, ibadah kita sudah selesai. Selamat menghayati kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-76. Selamat mendekatkan dan melekatkan kehidupan kita dalam kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka!